给大家你好，我是南京信息工程大学的学生，所以现在大家好吧？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Furkan Azhari. Kali ini saya kedatangan bintang tamu spesial. Bintang tamu. Bintang tamu spesial. Ini namanya Didit. Dia itu pernah kuliah di China. Dan masih kuliah. Oh, sementara. Masih kuliah, iya. Terus dia pulang karena kebetulan kemarin karena pandemi. karena pandemi, corona itu ya. Corona. Jadi langsung ditarik semua. Kita akan tanya-tanya Didit bagaimana pandemi di Cina itu dari orang yang langsung di Cina. Ini teman SMA saya nih sebenarnya, nggak pernah ketemu selama ini. Oke. Baik. Kabarnya baik sih. Kabarnya baik. Dan kapan rencana balik ke Cina? Kalau rencana balik sih katanya tahun depan ya. Soalnya berdasarkan dari Laushe itu dosen yang Laushe itu dosen ya? Laushe itu artinya dosen. Jadi yang dosen yang mengurus kami mahasiswa internasional, khususnya di kampus aku, itu ngomongnya katanya China itu bakalan mulai vaksin untuk kelas elitnya mereka itu di awal Mei 2021 ini. Dan itu bakalan diasumsikan kelar di pertengahan Juli. Nah, setelah itu mereka bakalan vaksin all masyarakat di China itu dan bakalan kelar di bulan Desember ini. Nah, gimana bisa sampai di Cina itu jauh banget. Oke. Cerita dulu dong, dari awal nih kita cerita di sini. Jadi awalnya aku tuh sempat kerja selama 2 tahun di salah satu maskapai Indonesia. Ya, ciri-ciri maskapainya tuh ekornya hijau. Oke, nggak usah sebut ini kan. Oke, ekornya hijau. Oke. Ekornya hijau. Nah, setelah kerja, emang dari dulu tuh aku pengen banget untuk keluar negeri kayak gitu. Oke. Aku udah mau keluar negeri tuh semenjak kita kelas 3 SMA. Jadi sejak itu udah kayak pengen keluar negeri nih. Tapi selama itu nilai pun ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga ketika lulus SMA kan. Nggak sampai ya. Iya, jadi kayak keluar negeri, jangan dulu lah. Jangan belum, dulu ya. kayak belum bisa kayak gitu kan. Belum nyampe ya. Kayak gitu akhirnya lanjutlah, singkat cerita kerja di maskapai itu. Aku ketemu sama satu teman namanya tuh Mas Adit. Oke, Mas Adit, halo Mas Adit kalau nonton. Lanjut terus. Nah, aku ketemu sama Mas Adit. Nah, Mas Adit ini tuh kayak brainwash aku, positif ya. Jadi kayak circle-nya dia tuh emang benar-benar well educated kayak gitu loh. Jadi kayak aku kan masuk di maskapai itu masih terakhir tuh setelah SMA kan. Belum S1 dan untuk naik ke jabatan itu ya butuh pendidikan lebih tinggi. Pendidikan lebih tinggi. Nah, terus aku juga mikir kan kayak belum terlambat nih untuk kuliah masih ada waktu. Masih banyak umur. Akhirnya kata si Mas Adit ini, ya udahlah kuliah lagi lah. Jangan berhenti stuck sampai di SMA doang, kata dia gitu. Soalnya kata dia emang kayak kuliah itu emang nggak menjamin masa depan, tapi masa depanmu bakalan banyak pilihan dengan kamu kuliah. Gitu kata dia. Quote of the day. Quote-nya keren. Mas kan? Adit. Nanti dibikinin quote. Lanjut. Iya, kayak gitu. Nah, kembali lagi pas aku kan sempat kuliah juga di Universitas Hasanuddin. Jadi Adit ini. Adit. Jadi panggil Adit terus. Jadi si Didit ini pernah kuliah di Unhas. Setahu saya sih karena kita sama-sama alumni Unhas. Dia alumnus, enggak lulus. Sama-sama kuliah di Unhas dulu pas waktu maba ya. Benar. Waktu maba kita sama-sama di Unhas. Tapi ya tiba-tiba dia ada di Cina gitu. Makanya aku tuh penasaran kenapa sih mereka Didit ini bisa lanjut di Cina gitu loh. Lanjut terus. Jadi kayak balik ke situ pas kuliah nih. Aku mikir gimana caranya sih keluar negeri nih. Emang masih pengen keluar negeri gitu. Nah, akhirnya aku ikut salah satu seminar. Seminar pembicaranya itu namanya Musyawarah Mukhtar. Itu anak Unhas juga. Oke. Dan itu kayak di Unhas tuh udah ngeri lah Musyawarah Mukhtar ini. Sih. Nah, setelah seminar pertamanya itu kan seminar keluar negeri. Gimana caranya bisa keluar negeri. Soalnya dia itu kan selalu lomba, ikut-ikut esai. Dia tuh udah negara, udah banyak banget lah. Sampai pernah katanya setahun tuh sampai ganti
paspor cuy. Oh, saking banyaknya. Saking banyaknya stempelnya. Saking fullnya. Yo, Wow, kita aja belum satu aja belum satu lembar aja belum ya. Ngeri kan? Nah, terus si Kanda Musawir Mukhtar ini juga dia kayak dari Maros, dari ya nggak terlalu desa lah, dari pedesaan lah, maksudnya iya keluarga biasa aja, dan kayak dia tuh karena betul-betul struggle di kehidupan, terus dia bisa survive sampai kayak bisa nunjukin tuh kayak ini loh aku nih bisa. Gimana kalian dengan ekonomi yang ini lebih baik, yang lebih baik, punya privilege yang lebih baik. Benar, kata dia kayak gitu kan. Nah, akhirnya setelah acara itu kan aku sempat kayak, wih keren banget anak ini kan. Akhirnya aku langsung samperin setelah acara langsung aku tanya kan, bilang, Kanda, gimana sih cara ke luar negeri? Yang pertama dia bilang tuh gini, Furkan. Kamu sudah ada paspor nggak? Gitu. Aku bilang belum. Ya udah nggak bisa ke luar negeri kata dia. Tapi itu benar loh. Jadi benar ya, itu benar. Iya. Bagaimana caranya kamu bisa keluar negeri kalau paspor aja belum punya? Iya kan? Ada gitu. Jadi ya kalau emang mau keluar negeri, buat dulu lah paspornya. Kayak gitu. Nah akhirnya aku buat. Dan paspor itu kepake pas di 2014. Oh, kan paspor kan berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun ya, harus ganti lagi. Nah, itu hari ada kegiatan jurusan dan itu ada kesempatan untuk pergi ke Malaysia. Ya, event itu masih pakai biaya sendiri. Oke lah, at least aku bisa keluar dulu lah untuk pakai itu. At least bisa ke jalan-jalan keluar negeri. Iya, gitu. Kepake dulu lah. Aku punya paspor tapi nggak pernah dipakai. Udah mati juga, masih mati. Udah mati tapi udah perbarui lagi belum kepake-pake sampai sekarang. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi kayak akhirnya dari situ aku udah wah, bisa nih kayak ini. Nah, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya aku pindah haluan waktu itu hari. Akhirnya aku masuk ke sekolah penerbangan. Jadi aku sempat sekolah penerbangan itu sekitar 2 tahun di Jakarta Timur, di Halim Perdana Kusuma. Nah, setelah itu aku masuklah di maskapai yang tadi aku bilang itu. Kayak gitu. Nah, sampai situ kayak mikir kayak wah mau kuliah nih. Soalnya kayak setelah ketemu Mas Adit itu aku kayak rasa kayak emang penting sih ilmu itu kayak gitu loh. Jangan sampai stuck sampai di situ aja. Memang penting ya. Iya benar penting sih. Yang kayak tadi tuh quote yang awalnya itu kan. Banyak pilihan ya. Benar. Kalau misalnya cuma satu stuck di satu pilihan kan benar. Susah. Gitu, kalau banyak pilihan enak. Lanjut. Ya kayak gitu. Nah akhirnya Kanda Musawir ini datang ke Jakarta. Beliau datang lah ke Jakarta kan, terus aku ketemu lagi sama temannya satu nih, circle-nya anak Maros juga, namanya Kak Hasbi kalau nonton. Lanjut. Nah, dari Kak Hasbi ini, dia punya teman namanya Kak Sri, itu dia alumni batch pertama untuk beasiswa aku ini, anak Maros juga. Nah, akhirnya dari situlah aku dapat informasi beasiswa ini. Tapi sebelum apply beasiswa ini, aku sudah apply beasiswa yang ke Dubai, Australia, terus Brunei, sama Malaysia. Wow. Sama Malaysia. Banyak banget ya. Yoi, karena emang mau keluar. Soalnya kayak emang niatnya mau keluar negeri kuliah, nggak bebanin orang tua, kayak gitu loh. Harus dapat beasiswa. At least bisa free semuanya ya. Benar. Jadi emang itu yang aku kejar kan. Soalnya aku nggak mungkin dengan seusia segitu waktu zaman itu, aku udah kayak malu gitu minta duit sama orang tua. Terlalu banyak pengeluaran untuk aku kayak gitu kan. Jadi ya jangan sampai membebani lagi lah. Jadi aku benar-benar cari beasiswa full. Sempat cari sih di Indonesia, cuma kayak Indonesia itu susah banget untuk beasiswa yang full kayak gitu. Infonya paling kayak bisa tapi kayak putra daerah terbaik kayak gitu kan. Ada sesuatu privilege yang lebih mungkin ya. Bener kayak gitu. Tapi kalau kita yang anak-anak yang biasa-biasa aja itu susah. Apalagi kayak dengan bahasa Inggris, maksudnya cuma mengandalin bahasa Inggris pun itu masih susah untuk kita. Jadi oke lah aku cobalah keluar kan. Jadi itu lucu ini ya kejadiannya. Jadi kayak aku tuh sempat ambil libur 3 hari berturut-turut, terus itu langsung masuk kerja 5 hari berturut-turut untuk ngurut berkas itu. Kerja rodi berarti. Jadi kayak, tapi ya aku bilang ya oke lah, nggak masalah lah. Soalnya aku bakalan kayak, toh pun lulus nanti bakalan ada hasilnya kayak gitu loh. Dan alhamdulillah sih lulus yang beasiswa Cina ini aku apply-nya. Gitu. Lanjut. Pasti banyak yang penasaran nih, beasiswanya tuh bagaimana, apa nama beasiswanya, terus gimana caranya bisa apply di situ, syaratnya apa, terus kira-kira kalau misalnya
apply di situ bagaimana pas di sana. Nih, pas bagaimana di sana itu nanti nyambung kita ke COVID-nya itu loh. Oke. Jadi nama beasiswanya itu CGS. Namanya CGS. Apa CGS? Chinese Government Scholarship. Okay. Jadi kayak emang dari pemerintah Cinanya itu. Kebetulan waktu di angkatan aku tuh ada 2 jalur untuk pergi ke sana. Yang jalur pertama tuh melalui jalur embassy-nya China langsung, sama yang kedua tuh melalui jalur dikti. Nah, kebetulan saya kemarin keterima yang di jalur diktinya. Bedanya gitu apa? Bedanya jalur embassy China itu lebih banyak untuk penerimaannya mereka. Kebanding dikti. Terus kayak seleksinya aku nggak tahu sih seleksi yang di embassy. Cuma kayak di dikti itu ya ngirim berkas, terus kayak ada penilaian dari mereka sendiri kayak gitu. Jadi khusus di Indonesia kalau kelihatan kayak lumayan mudah lah untuk ini ya seleksi awal. Nah, yang di China nanti yang susahnya. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau di China kayak di Indonesia nih kita cuma kirim berkas, lengkapin semua berkas yang mereka ini. Terus setelah itu mereka seleksi, ada masuk seleksi tahap 1, tahap 2, terus dinyatakan lulus langsung di web resminya Dikti. Cepat ya? Kayak gitu. Enggak cepat. Tunggu dulu. Tahap 1-nya apa? Tahap 2-nya apa? Tahap 1-nya tuh kita kirim berkas. Nah, berkasnya itu banyak yang kayak rekomendasi dari sekolah, rekomendasi dari guru yang bisa dipertanggungjawabkan, terus kayak CV-nya kita, kayak gitu kan. Terus apa ya? Banyak sih ininya. Itu ada di web resminya kok. Itu ada di web resminya CGS. CGS. Chinese Government Scholarship.com. Search aja di Google itu bakalan muncul kok. Kalian harus cari kalau misalnya kalian masih SMA dan kalian berminat untuk lanjut ke luar negeri, itu enak banget lanjut ke luar negeri. Banyak saljunya. Lanjut. Tahap kedua apa nih? Tahap kedua setelah kirim berkas, mereka bakalan email. Kalau kemarin saya Dikti itu, dia bakalan email kayak berkas Anda telah diterima oleh pihak Dikti dan bakalan masuk ke tahap selanjutnya yang seleksi berkasnya. Setelah itu kita bakalan dikasih grup WA. Nah, untuk yang lolos tahap 2, itu bakal masuk ke grup WA itu. Setelah itu bakal diseleksi berkas. Seleksi berkasnya itu tahap 3. Jadi 2 kali seleksi berkas. Nah, tahap ketiga diperkecil lagi diperkecil lagi orangnya. Nah, setelah itu tahap 4 pengumuman. Tahap 4 tuh pengumumannya. Nah, itu aku mulai apply itu November, pengumumannya itu di Februari. Ya, aku ingat November 2017. Terus pengumumannya itu di Februari. Itu sampai tahap 3? Sampai tahap terakhir. Berarti dekat-dekat ya tahap 1, tahap 2 itu nggak lumayan jauh? Nggak terlalu lumayan jauh ya. Yang jauh tuh dari tahap 3 ke 4. Yang seleksi berkas akhir sama pengumuman terakhir. Nah, kayak gitu dia. Terus? Nah, setelah itu akhirnya dinyatakan lulus lah kan. Tapi baru dinyatakan lulus dari pihak Dikti. Sebelumnya kita disuruh pilih universitas yang kita mau masukin. Jadi 3 pilihan universitas dengan 1 jurusan. Aku langsung tanya nih si Kak Awi, si Mas Adit. Mas, kira-kira apa sih jurusan yang bisa survive sampai 50-100 tahun ke depan? Aku bilang gitu kan. Awalnya aku jauh banget ya sampai 50 tahun. Awalnya aku gini. Awalnya aku mau ambil teknik kimia kan. Soalnya emang kayak aku tertarik di teknik. Ya, terus aku lihat kimia tuh kayak emang waktu SMA ya lumayan seru lah. Yang paling susah sebenarnya kimia ya. Lanjut. Nilai kimia aku nggak terlalu tinggi. Nah, terus setelah itu Mas Adit bilang sama Kak Awi, Musar Mukhtar dipanggilnya Kak Awi, bilangnya kayak komputer lah, soalnya di Cina kan teknologinya tuh udah maju banget kayak gitu loh. Akhirnya aku pilih lah computer science. Computer science. Jadi kayak computer science itu just info doang kayak lebih ke arah lebih kompleksnya lagi masalah komputer kayak gitu loh. Jadi kayak bukan cuma hardware software, tapi kita sampai belajar gimana cara buatnya, asal usulnya kayak gitu loh. Jadi lebih mendalam lagi, meluas lagi lah komputer, terus sainsnya lagi kayak gitu. Lanjut. Nah, akhirnya udahlah aku tentuin. Nah, kebetulan waktu aku kerja di maskapai itu, aku pernah bawa penumpang Cina charter ke China. Jadi beberapa kali aku dapat lokasi tuh kota Nanjing. Jadi aku kayak lihat kota ini tuh kayak tentram, damai, enak banget untuk belajar kan kayak gitu. Jadi aku pas milih beasiswa itu pun aku pilih kota Nanjing dengan 3 pilihan universitas di sana. Pilih universitas kayak di sana. Apa nama universitas? Aku cuma ingat 1 sih yang aku lulusin sekarang. Apa? Nanjing University.
Science and Technology. Oh, oke, lanjut. Information Science and Technology. Akhirnya aku keterima di sana. Alhamdulillah aku keterima di sana. Dan jarak antara pengumuman sekolah sama kelulusan tadi kan kelulusan Februari nih. Oh, oke. Terus penempatan sekolah tuh ada di bulan Agustus. Oh, jauh banget. Nah, terus kontrak aku tuh selesai di September sama maskapai ini. Jadi masih ada 1 bulan Jadi harus kerja. 1 bulan harus kerja, terus baru aku bisa keluar. Lanjut. Nah, tapi karena entah hari itu ya, emang kayak feelingnya tuh pergi nih. Aku insya Allah bakalan pergi nih. Jadi untuk mempersiapkan diri, semua berkas apa dan sebagainya, udah aku resign 1 bulan sebelum waktu aku resign. Jadi aku kena penalti. Ini aku nggak pernah izin sama orang tua untuk ikut beasiswa ini. Jadi pas sudah lulus, nggak tahu. Jadi pas sudah lulus, baru aku bilang, Mah, kayaknya Didit ntar Agustus ini ke Cina. Ngapain kata dia kan? Beasiswa, mau kuliah lagi. Bilang, oh serius? Bilang, iya mas sudah ada sini. Baru mereka tahu tuh semua tuh kayak gitu tuh. Anak nakal emang kan jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi setiap tahap tuh bagusnya nakal yang nggak baik ini ya. Jadi setiap tahap tuh bagusnya infoin ke orang tua biar dapat doa kayak gitu loh. Karena kalau nggak didoakan itu lulus ya. Gitu. Karena ridho orang tua itu ridhonya Allah. Hati-hati loh ya. Lanjut terus. Akhirnya setelah itu semua lengkap berkas, semua urusan dengan maskapai itu juga udah selesai, keluar baik-baik. Oke, akhirnya Agustus itu aku ingat tanggal 28 Agustus itu akhirnya aku terbang ke Shanghai pertama kali. Ngeri ya, ke Shanghai. Transit ke Shanghai maksudnya? Enggak, langsung terbang ke Shanghai dulu. Soalnya di beasiswa ini itu kalian bakalan dapat privilege untuk belajar bahasa China langsung di China 1 tahun. Setelah itu baru masuk ke penjurusan universitasnya. Jadi kakakku pernah bilang sama kayak waktu di Jepang. Kalau kamu ke Jepang terus mau S1 di sana, kalau dari luar, dia harus stay di Jepang selama 1 tahun, belajar bahasa Jepang. Karena di sana itu susah untuk mengerti bahasa Inggris. Kalau misalnya S1-nya, kecuali S2 sama S3 mungkin bisa. Jadi mungkin sama di Cina. Agak susah kali ya S1-nya bahasa Inggris. Atau bagaimana? Kan memang nggak bahasa Inggris, kita belajar di kelas tuh pakai bahasa China. China semua? Benar. Full China? Even semua PDF-nya, PPT-nya, tugasnya, dosennya, ngomongnya China. Kamu tahu, aku pernah belajar bahasa China, just information, aku pernah belajar bahasa China itu 3 bulan di sini, di pusat bahasa. Dan, aduh, gila ini susah banget tuh ini. Yang paling susah itu ininya, apanya tuh nada. Ya, salah satunya kan mirip-mirip kan, ada 3 nada ya, 4 nada ya. Dan itu beda-beda, kalau salah satu itu beda artinya. Oke, beda nada beda arti emang. Gitu, dan paling susah tuh ini tulisannya. Tulisan apa namanya? Tulisannya tuh Hanse. Tulisan yang Hanse. Namanya Hanse. Kalau yang A, B, C itu kan gampang. Yang pinginnya gampang. Pinin gampang. Yang susah itu Hansanya iya. Sumpah susah banget ini bilang ini aku tuh keluar gak apa-apa. Dia sempat mikir kayak gitu loh. Pas aku pertama kali datang ke Cina kan lucu nih kan. Aku datang di Cina. Terus kayak nggak tahu sama sekali bahasa China. Oke. Iya, even ni hao pun itu aku ni hao ma kan nama kamu kan? Iya, bukan. Ni hao apa kabar? Aku cuma tahu sering bilang soalnya. Iya. Lanjut terus. Iya, kayak gitu. Jadi kayak pertama kali datang ke Cina pun tuh aku kayak merasa kayak apa ya? Insecure, soalnya kayak emang susah untuk beradaptasi di Cina itu. Soalnya rata-rata orang Cina itu aku nggak tahu juga sih, kayak bahasa Inggrisnya itu memang kayak kurang. Jadi kayak ketika kita mau berinteraksi sama mereka tuh, mereka harapinnya dari kita tuh kita bisa bahasa China. Kayak gitu loh. At least kamu bisa bahasa isyarat kali ya. Itu yang aku lakuin waktu pertama kali datang kan. Udah kayak Tarzan gitu loh, masuk ke restoran kan, nunjuk kayak ini kayak itu kan. Soalnya nggak tahu bahasa Cinanya kan. Pas mau bayar pun dikasih lihat kalkulator sama si ininya, Laupan tuh kayak bos penjaga ini. Dikasih lihat kalkulator segini harganya. Jadi nggak ada bahasa Cina yang keluar sedikit pun. Kayak gitu. Dan itu berlangsung selama seminggu. Lanjut. Selama seminggu. Ini menarik banget karena nggak tahu bahasa Cina. Masuk kuliah di Cina gitu. Ini kayak modal nekat. Benar. Jadi aku kayak masuk ke sana jadi aku kayak cuma harapin bahasa Inggris awalnya kan. Oke lah, aku bisa ngomong lah, tapi kayak gitu kan. Even nggak terlalu bagus juga, tapi kayak bisa lah. Pas datang ke sana,
waduh kok kayak nggak ada gunanya bahasa Inggris aku ya. Nothing banget ya, maksudnya Yo, nggak kali nol ya. Kali nol. Jadi kayak nggak tahu bahasa Cina. jadi kalau junior yang mau ke sana tuh aku selalu saranin untuk ya minimal HSK 3 lah untuk jadi kayak level-level Aku tahu itu HSK itu kayak TOEFL. Benar, Di sini. TOEFL. Tapi di sana tuh ada kayak HSK 4 level ya? 6 level. Jadi sekarang udah 9 6 ya. Jadi semakin tinggi semakin sulit begitu loh. Benar. Aku pernah ambil HSK 1 dan nggak tahu nilainya berapa. lanjut terus. Iya, kayak gitu. Nah, akhirnya kayak setelah seminggu kita akhirnya udah masuk ke kelas. Oke. Nah, aku belajar bahasa Cina juga pakai bahasa Inggris di kelas. Oh, tapi Jadi tutornya bisa bahasa Inggris. Kenapa? Tutornya yang ngajarin bisa bahasa Inggris. Memang karena emang khusus dia pengajar bahasa, jadi dia bisa bahasa Inggris. Oke, dan lanjut. itu bagus bahasa Tapi Inggris. orang China? Orang China. Oke, lanjut. Nah, jadi kayak kami 2 bulan belajar bahasa Cina pakai bahasa Inggris. Setelah 2 bulan itu nggak pernah ada lagi bahasa Inggris di kelas. Semua jadi kita harus full benar-benar Chinese. ya. Jadi kayak per hari itu kita diwajibkan tahu baca, tulis, mendengar, ngomong minimal 100 kata. Minimal 100 kata. Jadi 100 kata harus 1 hari. 1 minggu 700. Benar. Wow. Terus kayak wajib kan digituin wajib. Nah, setelah itu per harinya itu sebelum masuk kelas kita ada namanya tingxie. Nah, tingxie itu kayak didikte. Jadi dikte gitu kayak umpamanya gurunya bilang wo, kita harus tulis wo. Tulisan Cinanya. I see. Kayak gitu loh. Tapi dalam Piying atau? Enggak, Hanse. Oh. Jadi kita paling harus susah ya. Yoi. benar ya. Memang harus yang paling susah. Lanjut. Tapi dari situ aku sadar kayak di Cina itu emang kayak pendidikan itu nomor 1. Oke. Soalnya kayak di Cina itu pertama kali aku dapat perpustakaan itu full. Perpustakaan kampus full ngantri untuk masuk ke dalam. Wow. Dan perpustakaannya besar. Perpustakaan besar. Besar banget. Perpustakaannya itu kalau di kampus Shanghai aku itu kalau nggak salah 11 lantai. Wow, dan itu full. Itu pernah full. Wow, Dan di itu sini pernah satu lantai aja nggak pernah full. pernah full. Tapi ya, tahu aku nih. Ya tahu aku nih. Pas mau sarjana. Karena wajib kan. Iya. Cari tugas surat bebas perpustakaan. Jadi pada ngumpul semua di sana. Iya. Sama kumpul skripsi ya. Lanjut. Iya, terus kayak gitu. Jadi aku belajar bahasa Cina itu di Shanghai selama sebenarnya nggak 1 tahun juga sih. Actualnya itu cuma 7 bulan untuk belajar bahasa Cinanya. Dan itu ada semester 1 dan semester 2 juga kan. Nah, semester 1 tuh emang full bahasa China. Terus 1 bulan terakhir, di akhir bulan semester 1, itu kami ada pelajaran matematika sama fisika dalam bahasa Cina. Nah, jadi itu ada persyaratan pengantar ya. Persyaratan lulusnya ntar. Jadi kalau kita nggak lolos di tahapan yang bahasa ini, yang setahun ini, kita nggak bisa lanjut ke universitas kita. Kayak gitu. Oke, memang benar karena kan di sana lebih susah lagi sebenarnya. Iya, dan persyaratannya itu yang pertama bahasa Cinanya, terus fisika dalam bahasa China, terus matematika dalam bahasa China. Kalau di sini tuh setara SMA sama S1 lah. Pelajaran SMA dan SMA kelas 3 dan S1 kayak gitu. Nah, terus akhirnya kayak di semester 2 tuh cuma sampai bulan Februari kita belajar bahasa Cinanya, selebihnya tuh kita belajar yang fisika sama matematikanya, dan itu susah banget. Karena beda ya. Beda. Tulisannya ya. Iya. Formatnya kali beda ya. Dan harus mengerti. Harus mengerti, dan itu harus kalau enggak di check out. Iya, dibalikin. Jadi banyak pulang kan. Ada dibalikin pulang. Banyak. Berapa? Aku total tuh dari 370-an mahasiswa, itu yang lulus cuma 140-an. Hampir setengahnya berarti. Iya. Sekitar 55%. 160, berarti 160-an yang out. Iya, sekitar segitulah. Intinya kayak emang kayak banyak. Itu dari seluruh Indonesia? Enggak, itu dari seluruh dunia. Oh, sih. Jadi ada dari luar negeri juga? Iya. Kayak di kelas aja kan aku 15 orang. Aku sendiri Indonesia. Oh, sih. Jadi semua banyak banyak. Ada Mongolia lah, ada Yaman lah, ada Uzbekistan, si Dayan. Apa sih Dayana? Nggak connect dia. Berarti banyak karakter, macam-macam berarti banyak unik berarti ya. Bahasa, terus kayak lucu sih, seru sih jatuhnya. Jadi kayak kita tuh bisa lihat dari gimana sudut pandang dari negaranya mereka, multicultural gitu. Jadi kayak awalnya culture shock juga aku kayak di sana kan, kayak
benar-benar insecure soalnya kayak kan aku muslim, terus kayak muslim itu di sana kan minoritas. Oke. Kita tuh minoritas di sana. Cuma yang aku alhamdulillah yang aku alamin juga kayak nggak pernah dapat diskriminasi sih. Kayak even waktu acara hari raya pun yang kayak Idul Fitri atau Idul Adha tuh kita diizinin untuk pergi sholat kayak gitu loh sama ininya dosennya. Sama dosennya. Mungkin mereka tahu ya. Iya. Mungkin karena dosennya juga open minded, juga bergaulnya sih. sama orang-orang luar kali ya, jadi dia tahu juga. Mungkin sih. Lanjut terus kayak gitu. Nah, banyak yang keluar, lanjut lulus setelah itu lulus, akhirnya aku pindahlah ke Nanjing. Terbang berapa jam dari Shanghai? Enggak, itu aku naik kereta cepatnya. Shinkansen. Kalau di Jepang namanya Shinkansen. Itu Shinkansen. Kalau di Jepang. Apa namanya? Kalau di Cina kita sebutnya metro. Kalau metro untuk ini sih kereta sih. Hoche. Bahasa Cinanya. Oke, lanjut. Kayak gitulah. Nah, itu sekitar 1,5 jam kalau kita pakai kereta cepat. Kalau kereta lamanya 3 jam. Oke, lanjut. Kayak gitu. Akhirnya sampai di Nanjing lah, aku dapat kayak kehidupan baru lagi. Soalnya kayak aku sekelasnya udah sama anak China. Bener-bener pure China. Aku di kelas tuh cuma 6 mahasiswa internasional. Aku dari Indonesia, 1 dari Malaysia, 4 dari Uzbekistan. Jadi 4 Uzbekistan. 1 dari 2 dari Asia. Iya, 2 dari Asia. Malaysia. Nah, setelah di sana sekitaran 1 semester aku mulainya. Jadi total udah 3 semester kan sama yang bahasanya. Oke. Terus lanjutnya 1 semester, boom, pandemi. Oke. Yang corona itu kan. Part terseru nih, karena pandemi. Lanjut terus. Pandemi. Jadi pertama pandemi ada tuh di Wuhan 2019 Desember. Akhir kan. Namanya COVID-19 karena 19 ya kan. 2019. Nah, terus kayak Wuhan dari daerah aku tuh lumayan jauh sih. Berapa jam tuh? Lumayan, kalau nggak salah itu 8 jam deh. 8 jam kalau nggak salah. Lumayan jauh lah. Tapi karena di Cina aksesnya itu di mana-mana bisa kayak gitu. Gampang banget di sana. Pokoknya akses di sana tuh enak lah, Enggak seribet sini. Enggak bilang sini maksudnya di sini dalam sini. Enggak kayak ya. Lanjut. Nah, jadi emang jadi orang tuh enak mau kemana-mana saja tuh bisa. Jadi kenapa di China itu cepat juga penyebarannya karena itu aksesnya emang terlalu gampang. Mobilitas gampang. Dan mungkin karena memang mereka tepat waktu kali ya maksudnya. Tepat waktu. Nah, banyak yang kayak bus aja tuh kayak kita udah tahu nih busnya ini terlambat atau enggak. Terus sampainya di stasiun yang kita tunggu nih jam berapa udah ada limitnya. Jadi kalau dia udah telat, umpamanya telat 30 second lah atau telat semenit lah, itu bakalan ada infonya, kereta bakalan telat sekitar 1 menit. Jadi kita ya nggak was-was nunggu kayak gitu loh. Terus kayak mereka tuh pas kalau dia bilang tutup jam 11, jam 11 bener. Nggak bakalan bisa ngemis masuk ke dalam, nggak ada. Jadi jam 11 jam 11. Oke, lanjut. Terus gitu. Pas di sana pas pandemi nih. Kan di China pasti mobilitasnya kan cepat. Masuk di Nanjing. Nanjing itu gimana? Iya, jadi kayak waktu itu aku sedikit bimbang gitu loh antara balik atau tidak balik. Okay. Tapi karena aku perhatiin, jadi kayak di kampus aku tuh semenjak pandemi diputuskan lockdown di Wuhan sama pemerintah Cina, semua tuh kena impact di kota-kota yang lain. Jadi kayak di kota aku tuh tiba-tiba kayak lockdown juga. Harus bener. Jadi kayak semua orang nggak ada yang masuk kerja, terus kayak supermarket yang biasanya buka semua pada tutup. Tapi bagusnya pemerintah Cina gini, dia buka satu supermarket center yang besar di kota itu. Kayak dekat kampus kebetulan ada supermarket gede, itu emang dibuka terus disuplai makanan emang masuk di sana. Jadi pas waktu pandemi itu aku keluar lah, terus keluarnya kita tuh lucu di sana, nggak kayak waktu pertama Indonesia pandemi kan. Waktu di sana aku tuh keluar full cover, kayak pakai sarung tangan lah, bener. Enggak hazmat sih soalnya belum ada pembagian hazmat waktu itu. Cuma kayak kita pakai jaket, terus lengkap semuanya, sepatu sampai kupluk, sampai ini kayak bener-bener betul full cover. Nggak bisa kelihatan kayak ninja. Yoi. Dan kita tuh langsung pergi ke sana beli untuk persiapan 1 minggu. Wow. Jadi kayak emang kita tuh sangat mengurangi intens untuk keluar dari dom kalau di sana asrama internasional kayak gitu kan. Jadi kayak emang kita kurangin. Nah, dan itu gratis. Apanya? Beli makanannya situ gratis atau tetap bayar? Tetap bayar. Cuma enaknya kayak stoknya tuh di ini. Tapi kan orang nggak kerja. Kenapa? Orang kan nggak kerja, gimana dapat duit?
Yang waktu itu nggak tahu ke pemerintah Cina tapi ya. tetap bayar. Iya, Normal? tetap bayar normal, tetap bayar normal. Lanjut. Jadi yang kayak beruntungnya tuh nggak kehabisan Oke. kayak gitu loh. Jadi kayak kita pergi ke sana tuh harus langsung ngambil stok yang 1 minggu kayak gitu kan. Oke. Nah pas sampai ke rumah tuh semua yang kita pakai tuh harus dicuci. Mandi dan Mandi dan sebagainya, Oke, semua bersih. prosedur kayak gitu loh. Soalnya kita kayak emang parno kalau pernah nonton Resident Evil, nah kayak gitulah kotanya aku mati. Nggak ada apa-apa. Iya, kayak kamu keluar nih kan, nggak ada sepi. Even koin jatuh, kamu dengar. Wih, ini film banget ya. Gitu ya. Ya kayak gitu waktu kali itu. Makanya aku ada teman kemarin namanya Bang Wido sama Rehan, anak Jogja. Kalau Bang Wido di Tangerang. Nah kemarin tuh aku sempet diskus sama mereka, gimana nih Bang, balik nggak? Oke. Nah akhirnya Bang Wido kan yang paling tua nih di antara kami bertiga, terus sudah kayak bapak lah juga gitu kan. Oke. Bapak Wido. Nah akhirnya kayak dia ngomong kayak gini, kampus tuh keluarin notis. Jadi kayak ketika kamu nggak pulang di atas tanggal 27, kamu bakalan stay di China apapun yang terjadi. Wow. Tapi kalau kamu mau pulanglah sebelum tanggal 27 Januari. Januari, oke. Iya, katanya gitu. Terus aku mikir lah kan, itu udah tanggal 25. Itu udah tanggal 25. Jadi tinggal 2 hari? 2 hari. Akhirnya malam itu rembuk sama mereka berdua. Udah fix kita pulang deh. Aku telepon orang tua, Mama izin pulang ya. Soalnya kondisi di sini tuh nggak tahu juga sampai kapan kelarnya. Terus bagusnya di Cina tuh umpamanya kamu kedapatan positif nih, HP kamu tuh bisa di tracking. Jadi seminggu ke jalannya ini, seminggu kemana kamu bisa di tracking. Salah satu mereka bisa cepet recover. Nah karena itu sih, jadi kayak emang bisa ke track kayak orang ini positif dari mana sih dia seminggu terakhir. Oke. Terus tanggal 26 balik. Terus akhirnya tanggal 25 kami berembuk malam itu, udah kami beli tiket. Akhirnya kami beli tiket lah, dan itu kami balik tanggal 26. Itu nggak dibiayai sama KBRI? Sama. Biaya sendiri semua? Biaya sendiri. Karena kecuali anak Wuhan ya, kecuali teman-teman yang di Wuhan. Berarti dia ya, jadi yang di Wuhan doang yang dijemput dijemput, sama ini Batik Air itu yang heboh banget itu. Gila itu, sampai turunnya semua di syuting. Wih, gila. Bener-bener itu ya. Cuma di Wuhan doang. Karena memang paling terdampak di sana. Paling terdampak pertama kan di lockdown juga di sana. Waktu beli tiket murah gak? Mahal lah. Mahal. Aku keluar dari kota aku tuh katanya kan belum ada positif. Waktu keluar dari Nanjing itu, makanya belum ada masuk ke kota ini. Makanya beruntung juga aku bisa keluar cepet kan. Kayak 3 hari aku di Indonesia tuh udah ada kasusnya di kota. Kayak gitu loh. Jadi aku kan transit di Don Muang di Thailand. Nah di situ pun belum ada COVID kayak gitu. Jadi masih kayak aman. Iya masih aman kitanya. Kayak gitu. Sampai ke Indonesia pun belum ada COVID. Aku kan transit di Jakarta sehari di kosan adik aku. Terus kayak nggak enakan gitu sama ibu kosnya. Soalnya emang kayak image China itu kala itu tuh kayak wah COVID pasti nih. Wah pembawa COVID kan. Kamu kayak hero banget. Ada virus dalam. Saya pikir tuh kayak besok aku balik ke Makassar ya. Jadi sekolahnya tuh online sekarang, kuliahnya online. Online sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku udah 2 semester sih sama semester ini online ya. Jadi kayak gimana gitu? Beasiswa tetap jalan? Beasiswa yang semester pertama waktu kita pandemi itu jalan tapi sekarang itu di hold. Jadi katanya pas kita balik ke Cinanya baru dicairin semua. Cairin gitu. Apa direkap atau gimana gitu? Iya, dirapel semua. Dirapel semua. Ya, tapi itu beasiswa langsung dari China yang dari China yang bayar, bukan pemerintah Indonesia. China emang kaya ya? Kaya sih emang. Kaya banget tuh, kayaknya negaranya kaya. Jadi dia tuh meskipun lockdown tetap bisa struggle sampai habis begitu. China itu mereka kayak pendidikan itu emang nomor 1 kayak gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kelar S1 yang dia lakuin tuh bukan kerja tapi lanjut kuliah dulu. Kebanyakan. Tapi nggak semua juga. Nggak semua juga sih. Sama kayak semua juga. Kebanyakan nggak semua juga. Pas sampai sini nanti rencana balik kapan? Katanya tahun depan, seperti yang aku jelasin yang pertama tadi. 2022 berarti? 2022. Berarti semester 4? Enggak, udah masuk semester 6 loh. Skripsi dong? Udah skripsi berarti? Udah hampir lah. Skripsi? Di sana ada skripsi berarti? Ada. Skripsinya bahasa Chinese juga? Gitu? Bahasa Chinese tetap. Terus ada magang juga. Ada magangnya juga. Jadi sebelum tamat harus magang dulu berapa? 3 bulan juga. 3 bulan? 3 bulan di perusahaan, ya. Terus ajuin ini, judul, udah mulai lagi ininya. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir. Rencana habis dari China balik sana mau lanjut kemana?
Rencana sih mau lanjut ke Jepang sih. Mau lanjut S2 di Jepang. S2 di Jepang rencananya. By the way, itu China sama Jepang kan satu rumpun tuh Rasanya kan. Apa tulisannya? Enggak semuanya sih, tapi ada beberapa yang sama. Benar, ada beberapa yang sama. Aku mirip-mirip begitu. Karena memang pernah aku dengar karena mereka tuh serumpun, jadi agak-agak mirip. Jadi mungkin lebih gampang lagi. Iya sih, soalnya yang bikin susah bahasa Cina tuh sebenarnya nada sih dibanding dari tulisan ya. Nadanya tuh susah banget sumpah. Iya. Nggak tahu. Jadi kayak beda nada tuh beda arti. Jadi jangan pernah salah sampai pengucapan nada. Soalnya kayak salah nada orang Chinanya bakalan apaan sih nih? Ngomong apaan sih nih? Dan itu awkward moment lah. Bisa juga menyinggung perasaan kalau mereka nggak tahu ya. Bener loh. Iya, itu bahaya sih. Kayak gitu. Nah, satu terakhir sebelum closing. Sampaikan pesan-pesan ke audiens pakai bahasa Cina. OK，所以你不要忘了 subscribe、like、share and comment 和 comment，然后大家再见。Oke lah, seperti itulah. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua yang menonton. Ada ilmu yang bisa diambil. Iya, kalau emang ada pertanyaan atau dan sebagainya itu bisa langsung. Bisa langsung mulai beasiswa gitu. Bang Dini punya YouTube juga. Jadi apa Bang? Muhammad Dukang Marditya sih. Nama lengkap aku sih. Nanti taruh di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you. 谢谢。谢谢。Oh ya, 谢谢。